Saudara-saudara dan mati Allah, kemarin saya janji mau bercerita tentang seorang sahabat saya yang dapat berkah karena dia ngegeber sholat malam 40 malam. Ustaz, memang ada dalilnya tuh. Kita nggak usah ngomong dalil dulu lah. Dengerin dulu nih cerita. Jadi sahabat saya ini, ya sebut saya begitu, namanya Yusuf. Dia nggak punya kerjaan, gitu. Nggak ada kerjaan. Lulus SMA, SMK gitu, dia nganggur 2 tahun. Dan dia merasa dia begitu tuh karena pernah menolak kerjaan. Jadi ketika dapat kerjaan jadi kasir, dia menolak. Dia pikir, masa gue kasir sih. Abis itu mati lampu gitu, nggak kerja-kerja. 2 tahun dia berjalan. Di 2 tahun itu kemudian di tahun kedua itu dia ketemu sama seorang guru. Dia bilang, coba sholat malam 40 malam tuh turut, insya Allah berubah hidup. Tidak gitu. Mendengar itu karena dia memang lagi butuh, dia geber tuh sholat malam. Dia geber sholat malam gitu. Tapi sampai hari ke-30 berapa begitu nggak ada tanda-tanda bahwa dia bakal dapat kerjaan. Mulai ini hati diliputi keraguan, itu jangan-jangan salah niat apa segala macam gitu. Nah pas ngaji lagi putaran 1 bulan, gurunya ngomong sama dia, lengkapin dengan sedekah. Nah persoalannya kan dia nggak punya duit nih buat sedekah. Dia kemudian bilang sama Allah, di malam keberapa, 30 berapa, dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau nanti saya kerja, ini kebablasan nih orang, kalau nanti saya kerja gajinya buat engkau dah semua gitu. Saya cuma perlu kerjaan aja, nggak perlu gaji. Salah ngomong nih orang. Salah ngomong, harusnya kan bulan pertama gitu ya. Hah? Atau niat-niat misalkan mau sedekah gede gitu. Ini dia ngomongnya, saya cuma perlu kerjaan, nggak perlu gaji, pokoknya gaji buat engkau lah. Nah pas di hari ke-40 gitu, atau kurang dari 40 atau lebih dari 40, dia dapat informasi ada perusahaan butuh pekerja, nyari pekerja. Dia datang ke situ bawa kurikulum vitae, datang. Assalamualaikum Pak, di sini butuh pekerja ya? Oh iya mas, tapi udah terlambat. Ya, udah terlambat. Iya. Tinggal 1 posisi nih kalau mau. Siapa namanya? Yusuf. Ya udah Yusuf, kalau mau deh. Tinggal posisi yang 1 ini aja nih yang belum ada nih, masih kita butuhin 1 orang. Oh iya Pak, ini kurikulum vitae saya Pak. Nggak perlu kurikulum vitae. Hah? Nggak perlu kurikulum vitae? Gampang amat Pak kerjaannya. KTP aja sini. KTP dong. Wari mau dia KTP. Dia nanya, Pak, posisi center di mana Pak kalau cuma pakai KTP doang? Kata si orang ini, posisi kamu bisa di lantai 3, bisa di lantai 2, bisa di lantai 1. Kadang-kadang bisa di dalam, kadang-kadang bisa di luar. Pokoknya di mana aja yang kotor, itu tempat kamu. Berarti si OB dong Pak. Ada masalah dengan kamu dengan OB? Dia inget tuh 2 tahun yang lalu dia nolak kerjaan jadi kasir. Wah akhirnya dia bilang, iya apa-apa dah, jadi OB dah, yang penting kerja gitu. Nah di situ dia mengisapkan dirinya. Dia bilang perjalanan sholat malamnya mengantarkan dia pada bekerja. Dia yang salah, kenapa tidak minta sama Allah kerja yang enak, kerja yang gajinya jutaan, kerja yang kemudian posisi langsung bagus. Jadi dia bilang, dong saya mintain cuman kerja, ya ini dapat. Akhirnya itu dijadikan terminal. Sholat malamnya yang mestinya berhenti di malam 40 itu ditembusin lagi sholat, pengen naik derajat lebih tinggi lagi. Dan memang Allah kemudian menjamin kita semua kan. Nah ini dia jaminan tambahan ya. Dan hari ini pemirsa menjadi hari terakhir kita ngomong bab jaminan. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi. Nah ini dia. Kalau udah beres sholatnya tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau sekalian beresin sholat wajibnya, tambahin supaya jaminan tambahan. Tambahin apa? Tambahin dengan tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Nah, sholat tahajud 40 yang pertama itu mengantar dia dapat kerjaan. Walaupun OB, maaf ya, tidak ada walaupun sebenarnya. Dapat kerjaan OB. Dia tembusin lagi nih 40 yang kedua dan seterusnya dia jadiin pakaian tuh sholat malam. Dijadiin pakaian sama dia sholat malam. Begitu kerja dapat 20 sekian hari, menjelang dapat 30 hari, turun gaji. Orang lain pada senang dapat gaji, dia gemeter. Gemeter dia pada saat terima gaji itu. Ingat janji dia sama Allah. Kan janji dia sama Allah apa ya? Cuman butuh kerjaan, nggak butuh gaji. Gajinya buat Allah aja. Dalam satu kesempatan ini cerita ya, ketemu dengan saya, beliau bilang, aduh aneh tuh antara sedih dan senang nih nerima gaji. Sedihnya ya udah kerja sebulan gitu, tapi masa jadi buat orang lain sih ya. Tapi akhirnya ya udahlah, saya pilih orang pertama yang saya kasih gaji saya utuh adalah ibu saya. Pinter nih dia, saya jangan janjian aja tiap bulan buat ibunya. Terus janjian, Bu, saya kan punya janji buat Allah, ini buat ibu, ibu pulangin. Jangan begitu, itu namanya lu curang, ngong kali kong namanya. Dia serahkan ke ibunya tuh gaji. Nah, kalau mau dapat jaminan tambahan lebih hebat lagi selain tahajud apa? Ini sedekah, kompletin. Wajibnya beresin sama ente. Tahajud geber-geberan, duha geber-geberan. Sempurnakan sama sedekah. Nah, orang ini sempurna nih. Dikasih ke emaknya. Waktu itu dengan lembur segala macam 400.000. Dibilanglah sama ibunya, Mak, ini gajian saya. Ibunya nanya lagi, kamu udah misahin? Mau gak usah nanya dah. Mungkin sedianya nanya, itu misahin belum? Bukan, kamu udah misahin belum? Kalau belum ambil aja berapa. Udah pokoknya buat emak aja semua. Siapa sangka ternyata nasibnya berubah gitu. Ya berubahnya seperti apa nanti kita lihat ya. Insya Allah, mudah-mudahan jaminan buat kita bukan cuma jaminan makan, minum yang sifatnya asasi, nafas, tapi juga ada jaminan-jaminan tambahan karena kita mau melakukan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tambahan. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, urusan sholat ini memang kadang-kadang kita nggak tahu ya yang kita mau temuin itu siapa, sehingga kita tidak happy, kita tidak merasa, oh kita mau ketemu Allah nih yang bayarin utang saya. Oh kita mau ketemu Allah nih yang mengangkat derajat saya. Oh saya ini butuh kerjaan, saya mau ketemu Allah. Enggak tuh. Karena mungkin pengetahuan kita kurang tentang Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita lebih pengen ketemu yang punya proyek, saudaranya direksi. Bila baru saudaranya direksi kita udah. Gue punya tuh temen di saudaranya direksi. Aduh, ini yang punya direksi. Masa sih nggak tergerak hati untuk menemui Allah gitu kan? Nah orang ini belajar nih dari segala keterpurukan dia. Dia belajar nih tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tentang sedekah. Begitu dia hajar gaji dia, hari pertama aja udah balik modal. Hari pertama udah balik modal. Lagi leha-leha di depan datang temen dia pakai motor. Dia bilang, Sof, gua titip motor gua sini ya. Banyak orang lalu lalang nih di kantor, siapa tahu mau motor aneh gitu. Ya udah, berapa duit? Sekian. Udah. Dia ngomong aja tuh sama teman sekantor. Mending ngomong di mana? Ngomong di toilet. Lihat loh, Allah tuh yang punya rezeki loh. Allah kutik sana. Atau Allah bilang balik. Lu rezeki pulang lagi kok. Bener loh. Duh. Kita tuh suka nggak melek loh, Allah tuh yang punya rezeki. Nih orang nih ngomong di toilet Ji, sambil begini, sambil berdiri gitu. Pak, ada yang jual motor tuh Pak. Mana gitu. Di depan, terapaan, kayak nggak peduli gitu loh. Tapi hari itu dieksekusi. Temennya dipanggil sore selesai, transaksi beres. Lalu temennya bilang, nih buat ente. Buat ente-nya itu 400.000, sampai nangis tuh dia. Ya Allah balik lagi nih duit, dia bilang 400.000. Terus dia mikir, ibarat dagang baru sehari udah balik modal. Berarti kan 29 hari berikutnya untung tuh.